Hello, we meet again in the spatial planning lecture, and in this session we will learn from one paper or book chapter, one book chapter uh, with the title Spatial Planning and Environmental Assessment. So I think this is a good materials because in here I want to show you that spatial planning and environment has a relationship, and I think you should know that spatial planning also play a role in environmental assessment. So without further ado, let's start our explanations. I think you already read this, and I already used this as a quiz at the last session in Google Classroom. I think I have made this quiz, or probably I asked you to read this. I think I asked you to read this chapter. So I want to quick a preview. I think you already have already learned about this book chapter, but I will try to do some quick explanations, to show you what is the main relationship between spatial planning and environmental assessment. So in Indonesia, we also know this concept, to take side by side the spatial planning with the environmental assessment. In Indonesia, we know a document called KLHS in bahasa, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang mana di dalamnya ada kajian-kajian lingkungan yang dikaitkan dengan perencanaan atau kebijakan, rencana, dan program yang akan diimplementasikan. Jadi bagaimana dari aspek lingkungan program itu apabila diterapkan, apa yang harus diperhatikan, apa yang harus disiapkan, itu yang nantinya akan dibahas dalam KLHS. Mungkin Anda bisa coba cari di internet, contoh KLHS itu banyak sekali KLHS daerah. Dan itu per daerah, artinya setiap perencanaan tata ruang itu memiliki atau disyaratkan untuk memiliki KLHS. Nah, sehingga memang diperlukan adanya dokumen KLHS itu sebagai pendamping RT/RW, sebagai pendamping RT/RW untuk diajukan ke diajukan dalam sidang dan diakses oleh Dewan, untuk selanjutnya menjadi perda ataupun peraturan nasional gitu kalau RT/RW nasional nasional, kalau daerah perda untuk RT/RW dan RTTR, rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang atau rencana detail tata ruang. Okay, let's continue for the first sub chapter in this book chapter. So let's start with the challenges for spatial planning. In this paper, we can see that one of the main emphasis in spatial planning frameworks is to help. The objective is to help to create sustainable communities. As you can see, I think I will try to mark this. I think. Okay, using this, I think. Okay, good. To create sustainable communities. Because the ecosystem is always related to the spatial planning. For example, in urbanizations and rural development can contribute significantly to more sustainable economic growth and environmental justice. So if we have this planet with a correct plan, with a correct or sustainable or suitable plan, it can lead to more sustainable economic growth and environmental justice.
sometimes economic and environmental is kind of like head-to-head, yeah. But we have to try, yeah, to make this two aspect, yeah, economic and environmental, yeah, both can rise and sustainable using a proper planning. So that means that planning authorities should create long-term spatial development plan for specific areas which used to inform decision making, especially in the future uh, objectives. Okay, I will try to uh, put some mark, yeah, in the essentials sentence, yeah. Okay, so how can we identify the challenge? Well, the first uh, the first method is to map the way, yeah, to create a map or to try to identify the problem and to put the map, for example, like this, yeah. To understand the challenge of spatial planning, we have to understand the condition, yeah, the existing condition of one areas, yeah, and then we can identify what are the risks, yeah, what are the threats, yeah. Especially sometimes, yeah, the threat is come from natural disasters, climate change, yeah, which presents, yeah, extraordinary challenge for spatial planners. Yeah. So sometimes the problem is not come from the people or human, but also from the nature itself. Usually in form of natural disaster and climate change. Yeah. Okay, I will try to. Okay, next session, next page. Yeah. Okay, in the UN Habitat, in this writing, you can see that uh, UN Habitat is one branch of UN, United Nations, that um, mainly focus on the development of spatial plan, especially for the human settlements. Yeah, so it's called UN Habitat. Yeah. Uh, it is mentioned in the paper that the effective spatial planning can be instrumental in greener urban development based on the research by UN Habitat. Yeah, so we need effective spatial planning to accommodate the greener urban development. Yeah, but also we have to try to endure the challenge. Yeah, yeah, we should try to uh, face the challenge also, which in form of, yeah, ecosystem service can help improve quality of life, green agenda, and where ecosystem services are affected by infrastructure. So in this uh, part, UN Habitat want to show you that green agenda, which is ecological system, is having a really near relationship with the broad agenda. Broad agenda is human system or infrastructure. You can see in the table that, yeah, in spatial planning we have to accommodate these two agenda. In UN Habitat, they use the term green agenda to show the ecological system in one area. For example, green open space, yeah, water system that naturally flow, climate and air system,
and agriculture and forestry systems. So in every spatial plan, especially in a city, we should take a consideration that we need ecological system to build a green agenda or to build a greener development. Yeah. But in the other hand, we should not forget that the human also needs infrastructure in the form of waste system, solid waste, liquid waste, air pollution waste, energy system, power, heating, cooling, and lighting for city functions, transport systems, including fuel, and also the building and materials. This is a challenge, I think, to be for the spatial planners, yeah, to accommodate these two aspects. It is easier said than done. Lebih mudah dikatakan dibandingkan dilakukan. Di mana perencana harus bisa menciptakan suatu perencanaan yang mencakup multi aspek tersebut, ya. Okay, let's continue to the next page. Sorry. Before that, I have to mention that according to the Europe cities and European Environmental Agency, there are 4 common challenges for spatial planners also. First is the sectoral nature of policies. Yeah, you know that in every planning, there are often a conflict and disintegration. This is naturally, ya. Jadi kalau dalam perencanaan itu pasti selalu ada konflik kepentingan, dan juga kesulitan dalam mengintegrasikan suatu tujuan dan kebijakan. Ini menjadi satu tantangan, ya. Yang kedua, poor delivery mechanism, ya, mekanisme pengantaran yang buruk, ya. Dalam arti ini pengantaran implementasi, ya, delivery mechanism for implementation yang terkadang terganjal oleh adanya private corporation yang harus diakomodir, beberapa agensi yang tidak yang masih belum punya arah yang belum terintegrasi arahnya, ya. Jadi mereka masih berjalan sendiri-sendiri, ya. Itu menjadi satu tantangan. Lack of professional research, ya, kadang, dan ini tantangan buat kita, buat teman-teman juga di bidang teknik lingkungan. Anda harus jadi ahli, ya. Anda harus jadi ahli yang ahlinya ahli. Artinya Anda memahami betul konsep dari lingkungan dan bagaimana konsep itu bisa Anda realisasikan dalam suatu perencanaan, ya, mendampingi perencanaan yang sudah berjalan, ya. Sehingga lingkungan itu tidak ditinggalkan, tapi justru menjadi satu controlling mechanism, ya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sustainable development, ya, yang berkelanjutan. Yang keempat, administrative boundaries. Nah, ini yang cukup realistis, ya. Jadi seringkali kita mendapatkan kesulitan dalam menata ruang itu karena apa? Batas administrasi. Batas administrasi ini nantinya akan berpengaruh juga pada kebijakan masing-masing, ya. Tapi seringkali juga batas ini justru malah bukan menghalangi, tapi lebih tepatnya kita harus bisa mencari satu skema atau skenario yang sekiranya bisa mengakomodir batas ini, ya, mengakomodir beberapa batas administrasi yang berbeda, tapi bisa diatur sedemikian rupa sehingga perencanaannya menjadi terarah dan masing-masing lokasi ini memiliki tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Contohnya, ya, di Yogyakarta, ya, dia punya 5 atau 4 kabupaten dan 1 kota. Nah, bisa dibayangkan kalau 5 administratif ini berjalan sendiri-sendiri, ya. Tentunya provinsi atau daerah istimewa Yogyakarta sebagai satu provinsi tidak akan bisa terbangun secara optimal. Karena yang satu berjalan kemana, yang satu kemana, tanpa integrasi masing-masing. Nah, ini seringkali kita jumpai di provinsi yang relatif luas, ya.
sehingga setiap kabupaten di dalamnya belum tentu terintegrasi antara perencanaan satu dengan yang lain. Contohnya jalan ya. Ada yang masuk ke satu kabupaten halus mulus semuanya bagus karena mungkin dia punya resource di sumber daya untuk jalan ya, untuk transportasi. Lalu masuk ke kabupaten yang lain ternyata jalannya rusak. Baru masuk langsung rusak. Nah, artinya apa? Mungkin kebijakan di daerah tersebut tidak fokusnya ke transportasi, mungkin fokusnya ke yang lain. Edukasi, pendidikan, atau mungkin ke ekonomi, mungkin di perkotaannya saja yang dibangun atau bagaimana. Nah, ini menjadi satu challenge di mana spatial planning harus bisa mengakomodir lintas batas ya, berarti ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menguatkan perencanaan di level atau di skala yang lebih besar. Jadi contohnya ya, provinsi harus kuat untuk mengatur skala-skala di bawahnya. Karena jika dibiarkan berjalan sendiri-sendiri, tentunya pada suatu titik perencanaan akan bahasanya akan messed up. Ya kalau kacau terlalu kasar ya, tapi bukan kacau tapi ya tidak optimal gitu aja. Ya, oke. Let's continue ya. Nah, jadi kita harus bisa mengatasi batas ini. So we need to the next step is to redefine the spatial planning. Artinya kita harus mendefinisikan ulang, meredefine spatial planning agar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi atau challenge yang dihadapi. Oke, saya akan coba next ini ya. Oke, redefine spatial planning. Oke. Nah, kata kuncinya ada di sini. Jadi local and regional spatial planning have to make align ya. Jadi harus harus disatukan ya. By aligning local and regional spatial planning in order to reach the previous goal ya, the MDGs ya. Right now is SDGs ya. Okay. Next chapter is the relationship between spatial planning and an ecosystem service perspective ya. Jadi di sini kita membahas tentang, atau di paper ini dia membahas tentang hubungan antara spatial planning dan layanan jasa ekosistem atau layanan ekosistem. Nah, layanan ekosistem itu sebetulnya adalah satu nilai atau values ya, dimana dengan penataan ruang yang baik, maka nilai dari lingkungan itu, ya istilahnya benefitnya atau nilai atau value-nya itu bisa bertambah. Value lingkungan bisa berarti nilai guna lingkungan atau meminimalkan hal-hal yang sekiranya menjadi dampak lingkungan menjadi benefit. Ya. Jadi yang berkemungkinan sebagai dampak kita kita arahkan atau kita kurangi. Nah, benefitnya ditambahkan. Dengan mengurangi dampak risiko lingkungan yang negatif, itu sekaligus juga menambah nilai guna dari suatu lingkungan. Karena yang seharusnya menjadi cost untuk menanggulangi dampak, karena dampaknya sudah minimal, maka cost itu ibaratnya ya, cost itu akan menjadi benefit. Atau dapat dialihkan menjadi benefit. Ya, ini biasanya menjadi konsep cost benefit analisis ya. Jadi bagaimana kita memvaluasi jasa ekosistem atau ekosistem service. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia adalah jasa ekosistem. Ya. Ini satu studi yang menarik loh, karena teman-teman kalau memang nanti ada yang tertarik ke arah jasa ekosistem, ya Anda bisa cari beberapa referensi di internet juga, di buku-buku juga banyak. Saat ini sedang eranya ini dibahas tentang jasa ekosistem, dimana dengan mengurangi tadi ya, dengan kita mengurangi dampak, dengan kita menambah efektivitas atau efisiensi ya dari penataan ruang gitu kan, dari open space atau public space, kita sekaligus juga telah meningkatkan nilai guna dari lingkungan. Ya. Ya. Contohnya dengan ini ya,
no longer exporting waste. Nah, ini ya. Itu, nah, reducing a city ecological footprint by increasing housing density, no longer exporting waste to surrounding areas, decreasing flood risk, ya seperti ini, or by providing green space for exercise. Nah, inilah yang bisa menambahkan jasa lingkungan, quotes and quotes ya, dalam tanda kutip ya. Spatial planning also can effectively assess incremental consequences because it considers the long-term outcome of different options. Jadi, selain itu, spatial planning juga bisa menilai, mengkaji, yang sekiranya menjadi konsekuensi dari kondisi saat ini. Nah, itu adalah planning, spatial planning ya. Sehingga kita perlu menata, memperhatikan dari kondisi saat ini. Ini Anda bisa baca sendiri untuk cost benefit. Ini contoh ya, contoh menghitung jasa ekosistem. Nah, integrating an ecosystem service perspective into spatial planning helps planners to identify and deal with trade-off and cumulative effect. Jadi, dengan mengintegrasikan jasa ekosistem dalam spatial planning, itu membantu para planners, para perencana, para ahli perencana nanti untuk mengidentifikasi dan menghadapi pengaruh-pengaruh atau efek-efek kumulatif dan trade-off, itu artinya ya baik buruk ya, hal buruk ataupun yang dapat negatif ya, dan juga hal positif gitu ya. Jadi gap antara good and bad gitu ya, good things and bad things gitu ya, dan juga efek-efek kumulatif yang lain dengan mengintegrasikan jasa ekosistem. Nah, bentuknya apa? Banyak sekali ya, Anda bisa baca di beberapa contoh ini ya, khususnya di contohnya ya. Ini contoh dari cumulative consequences ya, contohnya ya. Soil erosion, ini reduction of water and availability and landslide, tanah longsor, siltation. Nah, ini contoh dari cumulative consequences ya. Jadi dari adanya tindakan yang kurang tepat dan berlangsung lama, itu kelamaan akan mendatangkan efek kumulatif. Kekeringan, ya itu kan, penurunan muka air tanah di perkotaan, penurunan tanah, land subsidence, banjir, dan sebagainya, itu sebagai bentuk dari kumulatif efek apabila tidak ditanggulangi dengan perencanaan dan evaluasi ke depannya. Mas Zaman, Anda bisa baca sendiri, saya akan bahas satu kalimat demi satu kalimat ya. Nah, ini pendekatan dari ekosistem service ya, Anda bisa lihat fokus dari habitat units, fokus on service, water supply, flood control. Kalau habitat tadi kan lebih ke settlement untuk manusia dan ekosistem yang alami untuk makhluk hidup yang lain. Ya. Place base artinya penempatan ya. Interrelation between all service in a geographical area. Jadi penempatan berbagai layanan-layanan dalam satu area. Nah, ini juga ada beberapa contoh kebijakan dan potensial response ya. Dengan adanya kebijakan ini, apa saja potensial responsnya yang bisa terjadi atau terbentuk ya. Ini lebih ke positif ya. Nah, ini ya, dengan kebijakan ini, maka implementasinya mendatangkan respons seperti apa. Nah, ini yang sebagai contoh ya. Polisinya berupa carbon neutrality to cut and offset carbon emission, untuk mengurangi emisi karbon ya. Nah, salah satu hasilnya atau outcome-nya, salah satunya adalah zero carbon housing. Bentuknya ya, maaf, ini bentuknya, yaitu zero carbon housing, permukiman atau perumahan yang zero carbon, dan urban tree and woodlands ya, yang diletakkan di kota Sacramento. Ini satu contoh. Contoh yang lain, kebijakan eco-efficiency to enable the use of waste product. Nah, ya, menggunakan kembali waste product. Bagaimana bentuk yang dapat dilakukan? Ini contoh-contohnya.
Salah satunya industry reduce waste and resource requirements ya. Dengan cara sharing waste and resource contohnya. Recycling targets. Ya, di Kairo dia punya target untuk recycle. Maximizing urban densities. Nah, ini meningkatkan urban densities. Nah, banyak sekali contoh-contohnya. Sustainable transport ya, contoh yang lain ya. Yang lain bisa dibaca sendiri. Reduce the adverse impact of dependent on fossil fuels ya. Ya, dengan cara urban form and density di Vancouver, menggunakan transit system di London yang terintegrasi, street planning and mobility management in Tokyo, dan banyak lagi kebijakan yang bisa diterapkan dengan implementasi yang tepat. Ya mungkin beberapa bisa juga kita terapkan di Indonesia ya, contohnya ini ya. Development cities without slums. Nah, dengan cara respecting community structure in slum settlement in kampung. Example in Indonesia ya. Jadi dengan memunculkan kembali community structure in slum resettlement. Jadi ini ada resettlement tadi adalah hunian permanen ya. Jadi seperti dipindahkan gitu ya dari yang slum area lalu dibuat di resettlement. Contoh di Jogja di kawasan Kalijodo sekarang sudah dibuat beberapa rusun nawa ya, rusun dan rusun nawa. Kalau Anda lihat kondisi di Yogyakarta, Kalijodo itu sudah lebih tertata. Nah ini ya, salah satu dari implementasi kebijakan ini ya. Nah, lebih tertata dan beberapa pemukimnya diarahkan untuk tinggal di semacam rusunawa ataupun rumah permanen yang berada di sekitar sungai, tapi bukan di bantaran persis ya, sekarang sudah ditata sehingga ada jarak ya. Nah, sehingga mereka akan lebih akan lebih rapi, akan lebih tertata, dan masyarakatnya juga akan memiliki penghidupan yang lebih layak. Nah, ini menjadi satu implementasi dari penerapan spatial planning ya. Oke. Nah, pendekatannya ya beberapa diantaranya dengan cara bukan menanyakan bahasa ininya, istilah bahasa Inggrisnya itu we need to address the several key questions. Kita harus bisa menjawab beberapa pertanyaan kunci ini ya untuk bisa merencanakan ya ekosistem service gitu ya. Nah, kita harus terlebih dahulu menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, which ecosystem service in the area are important to well-being, human well-being? Mana yang paling penting ya? Kemudian, where do this ecosystem service emanate from? Are they local or come from outside the area? Ya, dari mana? Apakah berasal dari itu sendiri, dari lokasi sendiri, atau dari luar? Ya. Who relies on the service? Siapa saja yang bergantung pada jasa ini, jasa ekosistem ini? Ya. Seberapa pentingnya individual tersebut? What is the value and priority of each service? Nah, seberapa besar nilai dan prioritas dari setiap layanan tersebut? Dan how can management and policy action enhance service? Ya. Bagaimana dari sisi manajemen dan sisi kebijakan untuk bisa meningkatkan atau mendorong jasa ekosistem tersebut. Nah, ini yang harus ditanyakan which, where, who, what, and how. The next chapter is talk about the synergies between spatial planning and biodiversity. Ya, jadi ya kalau yang di bagian ini menunjukkan bagaimana sinergi antara spatial planning dan keragaman biota atau biodiversity, keragaman biologis ya. Nah, tentunya memang, nah ini ya, ini perlu satu linkage ya, bagaimana suatu tata ruang bisa berdampingan langsung dengan biodiversitas. Yang namanya tata ruang tentunya kan tidak boleh lupa dengan adanya
space ini bukan milik manusia saja atau bukan milik satu pihak saja, tapi juga milik dari seluruh isi dari ekosistem, ya. Termasuk adanya keragaman hayati atau biodiversity. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga adanya biodiversity atau keragaman hayati? Konsepnya adalah green networks dan green infrastructure. Green networks artinya kita menghubungkan tempat-tempat, link the space and corridor, ya, of biodiversity resource. Ya. Jadi berbagai tempat dan koridor yang sekiranya masih bisa memiliki keanekaragaman hayati itu harus dijaga. Contohnya dengan membuat lajur jalan dan hijauan, ya, di sepanjang atau sekeliling jalan. Berupa taman juga bisa, taman di di antara lajur jalan seperti itu, dengan tetap menjaga adanya open space, ya, transport network yang teratur dan sebagainya. Yang kedua adalah menggunakan green infrastructure. Kalau yang tadi green networks atau jaringan hijau, yang kedua adalah green infrastructure. Contohnya ya, green space, taman, hutan kota, sungai yang dijaga kondisi hijauannya, wetlands, and private gardens, ya. Seringkali kita diarahkan untuk menanam tanaman di pelataran kita atau halaman kita supaya hijauan itu, nilai hijauan tetap terjaga. Contohnya di pekarangan rumah, ya, itu biasanya ditanami taman atau tanaman-tanaman sayur-sayuran atau buah-buahan, atau setidaknya masyarakat menanam tanaman yang bisa istilahnya ya, tidak perlu yang besar-besar, tapi yang jelas dia bisa berfungsi sebagai green space, ya. Selain itu kita juga perlu memperhatikan adanya bangunan, ya, supaya air tanah juga tetap bisa mengalir, ya, dan juga menjaga kondisi water resource-nya atau sumber daya airnya. Oke, ini saya skip, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini yang berikutnya adalah adanya potensial for progress action point for local policy, jadi policy, ya. Jadi intinya yang terpenting dari semuanya adalah bagaimana semua konsep-konsep tadi bisa dimasukkan, dituangkan dalam suatu policy and action plans, ya. Nah, itu yang menjadi tantangan karena apa? Saat ini memang belum semua bisa semua kebijakan itu mengarah ke sini, ya, belum tentu, ya. Tapi setidaknya dalam setiap perencanaan tadi ya green infrastructure dan sebagainya tadi seharusnya juga masuk ke dalam pertimbangan, ya. Khususnya saat kita membangun suatu perkotaan atau membuat suatu perencanaan untuk kawasan, ini jangan sampai dilupakan, ya. So we have to integrate between ecosystem service into policy and decision making, ya. Ini yang harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Oke, ini saya skip dulu. Nah, integrating ecosystem and biodiversity in environmental assessment. Nah, ini ya, EIA. EIA itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah analisis dampak lingkungan, ya, AMDAL, ya. Nah, ini Anda tentunya akan mendapatkan mata kuliahnya, ya. Namanya Environmental Impact Assessment. Nah, biasanya kalau AMDAL, sebagaimana yang kita tahu, ya, itu menjadi satu mandatori atau wajib, ya, dilakukan pada suatu kegiatan atau proyek, ya, yang sekiranya dapat mempengaruhi atau berdampak pada lingkungan sekitar, baik itu lingkungan sosial, lingkungan abiotik dan biotik, ekonomi dan sebagainya, khususnya lingkungan, ya, itu harus atau memiliki dokumen lingkungan yang jelas. Dokumen lingkungan bisa berupa AMDAL, bisa berupa UKL, UPL, anything lah, yang jelas
Environmental assessment ini digunakan untuk mengidentifikasi ya berbagai plus minus dari suatu kegiatan pembangunan dan kegiatan perencanaan yang akan diimplementasikan nanti. Ya. Nah, ini dijelaskan, Anda bisa baca sendiri tentang biodiversity. Ini ada contoh kasus ya, di South Africa, di Portugal, di mana nih, Uzbekistan ya, dan sebagainya. Ya, ini mereka menunjukkan beberapa project yang bisa sebagai contoh ya. Di Afrika ada catchment planning ya, planning untuk daerah aliran sungai. Di Portugal ada integrated coastal management pesisir ya. Seperti kita tahu Portugal juga memiliki pesisir yang cukup panjang. Lalu wetlands for local livelihood and health, restoration of wetlands ya. Wetlands itu seperti embung atau telaga yang sekiranya biasanya digunakan untuk kebutuhan setempat ya. Wetlands. Irrigation di Mesir ya, Anda bisa baca sendiri, mungkin bisa googling juga nanti. Oke, saya skip aja. Nah, ini ya, dalam box hijau ini mungkin Anda perlu baca juga bagaimana beberapa prinsip untuk mengamankan ya long term development potential of biodiversity, mengamankan potensi pengembangan keragaman hayati secara jangka panjang. Ini harus coba dipahami bersama. Yang pertama ini yang terpenting ya, loss of irreplaceable biodiversity must be avoided. Kehilangan dari keragaman hayati yang tidak dapat digantikan itu harus dihindari. Nah, no net loss ya, ini prinsip pertama. Yang kedua, precautionary principle. Ya. Kita harus bisa mengemploy adaptive approach ya, karena tidak semua kejadian itu bisa diprediksi dampaknya ya. Impact cannot be predicted with confidence ya. Kita tidak selalu yakin terhadap suatu dampak. Jadi kita harus bisa menyiapkan satu langkah yang lebih langkah kewaspadaan lah ya. Jadi kalau kita ragu-ragu akan suatu keamanan suatu area, sebaiknya kita buat langkah penanggulangan yang siap dan matang ya. Safety margins. Participation. Nah, ini mendorong partisipasi dari kelompok atau individual untuk terlibat dalam ikut menjaga, maintenance ya, keragaman hayati. Local traditional and indigenous knowledge ya, ini adalah kearifan lokal yang sebagaimana kita tahu kearifan lokal itu biasanya cukup bijak, bahkan sangat bijak ya, untuk melihat situasi setempat. Ya, jadi ini tidak boleh ditinggalkan. Kearifan lokal ini harus tetap dimasukkan sebagai pertimbangan dalam tata ruang ya, dalam perencanaan tata ruang ya. Ini juga when and how, Anda bisa baca ya. Nah, bagaimana kita mengenali ya how to address ecosystem service ya. Bagaimana ini Anda bisa baca. Spatial sectoral combination. Ini ada lesson learned from practice. Jadi banyak kasus yang sudah yang sudah dicoba diatasi ya. Nah, ini Anda harus juga bisa melihat sudah selesai ya, ini terakhir ini ya. Anda bisa melihat lesson learn-nya dari beberapa practice yang sudah dilakukan di beberapa tempat ya. Ya, intinya dari beberapa best practice tadi perlu diperhatikan bahwa we need to recognize ecosystem service, enhance transparent and engage planning. Ini yang penting ya. Kita harus mengenali jasa ekosistem ya, secara transparan dan untuk mendukung perencanaan yang lebih terarah.
Poverty and equity issues, ini yang harus diperhatikan juga, isu kemiskinan, isu kesamarataan gitu ya, dari segi ekonomi dan kesehatan dan sebagainya. Lalu valuing ecosystem service facilitates the financial sustainability, social equity, ya, and long and short term trade-off. Ini yang harus diperhatikan juga. Ya. Financial sustainability of environmental and resource management ya. Financial, ekonomik yang berkelanjutan, social equity ya, kesamaan sosial ya. Apa istilahnya itu ya? Social equity ya. Artinya harus masyarakat itu sama rata. Artinya sama rata ya, hak dan ya haknya juga harus dipenuhi. Lalu long and short term trade off ya, ini untuk tadi ya sudah dijelaskan di awal, adanya kumulatif efek tadi ya yang harus dihadapi. Ya. Kemudian valuation of ecosystem service is influential with decision makers. Jadi proses valuasi ini memberikan pengaruh ya pada decision makers ya, khususnya ya stakeholders, para penentu kebijakan, para politisi, ini yang harus juga memahami kondisi ekosistem. Lalu yang terakhir ya, strategic environmental assessment SIA ya, provides a platform to include valuation result in decision making. Ini juga sama, strategic environmental assessment ini diperlukan untuk menjamin ya adanya valuasi hasil valuasi ini dalam decision making. Jadi si SIA itu sebagai satu dasar penilaian dan pertimbangan untuk decision making. Nah, ini kondisi di Ethiopia ya, di mana the urban manager are faced with reconciling competing needs for land by a growing population ya, permasalahan populasi yang meningkat dan keterbatasan lahan tentunya akan menjadi permasalahan. Nah, itulah yang menyebabkan antara spatial planning dan environmental assessment harus selalu terintegrasi dan berjalan beriringan ya, sehingga tidak menyebabkan ketimpangan, menyebabkan satu dampak akumulatif tadi ya, yang sudah kita bahas bersama di materi di depan tadi. Oke, mungkin seperti itu. Anda bisa baca lebih lengkap di paper ini, mungkin sudah saya share di Classroom. Ya, saya hanya mencoba untuk menandai saja, mengemphasize apa yang sekiranya perlu kata kunci yang penting ya, yang harus disimak, dibaca dan coba dipahami. Ya. Nah, dan masih banyak lagi contoh-contoh paper-paper yang menarik untuk membahas spatial planning and environmental assessment ya. Dan mungkin Anda juga punya bahan-bahan yang lain, juga boleh dibaca ataupun di-sharing ke teman-teman yang lain atau didiskusikan di kelas juga boleh. Ya, intinya silahkan dibaca dan dipahami esensi dari paper ini. Ini cukup menarik saya rasa. Karena prinsip dari planning ada di sini semua. Prinsip dari planning yang berasaskan atau berdasarkan dari environmental assessment. Semua ada di sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini. Kita jumpa lagi di sesi yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.